Bab 1441, Kerangka Naga. Pihak lain juga tidak menembak mereka, hanya melirik mereka, mengatakan bahwa mereka sudah familiar dan pergi. Sulit untuk mengatakan apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang ini bukan level yang bisa dia libatkan, juga bukan tujuannya untuk datang ke dunia naga. Ayo pergi, ikutlah denganku. Sambil berbicara, Lan Xuanyu meraih tangan Bai Xiuxiu, berdiri, dan terbang ke satu arah. Awan naga di langit sepertinya tidak tertarik pada mereka, masih melayang dengan tenang di udara. Seluruh dunia naga masih sunyi, tapi sepertinya sedikit kurang sunyi. Bai Xiuxiu tidak tahu kemana Lan Xuanyu akan membawanya, tetapi dia segera menemukan bahwa ketika Lan Xuanyu membawanya terbang, dia sepertinya sudah familiar dengan lingkungan di sini. Tidak ada perubahan arah sesekali. Ragu-ragu, ini seperti berada di sini sebelumnya dan mengingat sepanjang jalan. Dia bisa melihat bahwa suasana hati Lan Xuanyu agak rendah saat ini, jadi dia tidak banyak bertanya, jadi dia dibawa terbang. Setelah terbang selama beberapa jam, Bai Xiuxiu tiba-tiba merasakan sesuatu, langsung menatap ke kejauhan. Kecepatan Lan Xuanyu juga melambat. Itu adalah tulang yang sangat besar, bahkan jika mereka melihat ke langit saat ini, mereka masih bisa merasakan kekecilan mereka sendiri. Ketika Bai Xiuxiu pertama kali melihat tulang besar itu, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan bahkan air mata samar muncul di matanya. Apa itu? Meskipun dia tidak bisa langsung membedakannya, dia bisa merasakan bahwa benda yang terkandung di dalam tulang naga ini sangat berbeda. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah pada saat itu, dia sepertinya merasa melihat Lan Xuanyu tumpang tindih dengannya. Seolah-olah itu adalah tulang-tulang Lan Xuanyu. Dia memegang telapak tangan Lan Xuanyu dan mengencangkan seketika, menoleh untuk menatapnya, jangan sampai dia tiba-tiba menghilang saat ini juga. Lan Xuanyu menepuk tangannya dengan nyaman, dan menuntunnya untuk terus terbang menuju lunas besar itu. Semakin dekat mereka terbang, semakin mereka bisa merasakan keagungan lunas besar itu. Meski hanya tulang pucat, tapi nafas yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dewa Naga, ya, ini kerangka Dewa Naga. Ada generasi Raja Dewa yang pernah memerintah para dewa sebagai yang terkuat, dan penguasa para dewa. Meskipun Lan Xuanyu sudah merasakan keberadaannya dalam kesadaran ilahi sebelumnya, ketika dia benar-benar datang ke kerangka Dewa Naga saat ini, perasaannya berbeda. Menghadapi tulang Dewa Naga, dia merasakan sedikit getaran di sekujur tubuhnya pada saat ini, dan kesadarannya bahkan berfluktuasi dengan hebat. Binatang pemburu harta karun di tubuhnya sudah sedikit tidak terkendali, dan dia akan keluar dari tubuhnya, itu ditekan secara paksa oleh Lan Xuanyu sebelum dia tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Kesadaran ilahi juga berfluktuasi dengan mantap, dan tulang naga di matanya berbeda dari yang ada di mata Bai Xiuxiu. Apa yang dia lihat bukan hanya kerangka, tetapi juga kemuliaan klan naga. Naga 9 warna sepanjang 10.000 meter berada di atas langit dan dunia, mendominasi seluruh dunia, dan ribuan naga menari dan menyembah. Sungguh peristiwa yang luar biasa. Saat itu, manusia masih sangat kecil bahkan hewan suci lainnya hanya bisa merangkak di depan naga dengan gemetar. Lan Xuanyu tiba-tiba mendapat petunjuk pencerahan, pada saat itu sudah ada kelas yang berbeda di alam dewa, seperti bintang naga langit hari ini, dengan naga di atas, dan ras lain hanya bisa merangkak di bawah. Di bawah aturan Dewa Naga, kelasnya berbeda. Ras naga adalah keberadaan tertinggi, ras lain hanya bisa menjadi pengikut. Di alam dewa, bahkan hanya klan naga yang bisa menjadi fitnah dewa tingkat pertama setelah Raja Dewa. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan alasan kematian klan naga. Mungkin kelas adalah alasan terbesarnya. Dia sepertinya tidak mau memfitnah para dewa yang berkuasa, dan berkembang diam-diam secara rahasia, dan akhirnya mendapat kesempatan besar. Di bawah kepemimpinan umat manusia, yang terkuat yang menjadi raja para dewa, bersama dengan ras lain, diluncurkan ke penguasa naga. Tantangan, Dewa Naga yang tidak stabil secara emosional akhirnya gagal, dan dalam pertempuran itu, saya tidak tahu berapa banyak dewa yang jatuh, dan ras naga akhirnya menjadi yang kalah. Bahkan garis binatang mitos terpengaruh oleh ini. Sejak itu, dia tidak bisa lagi mencapai posisi Tuhan. Sepertinya tidak ada benar atau salah dalam perang, dan pemenangnya adalah raja. Dan ini, saya tidak tahu seberapa jauh itu terjadi. Sebagai pecundang, Dewa Naga sudah menjadi tulang layu di depannya saat ini, tetapi keengganan dan kesedihannya masih bergema. Siapa yang salah tidak lagi penting, keluarga naga telah benar-benar jatuh.
Dengan bantuan Tianlongxing dan periode transformasi naga, ia pulih secara diam-diam. Pikirkan tentang pertentangan antara Tianlongxing dan manusia, apakah ada aura naga yang membimbingnya dalam kegelapan? Keberuntungan membuat manusia, tetapi dia telah mencapai darah Dewa Naga, bagaimana dia bisa memimpin naga untuk menghancurkan umat manusia? Dia masih manusia, terlepas dari darahnya, dia selalu menganggap dirinya manusia. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak setuju dengan darah klan naga, apalagi keberadaan kelas. Bahkan jika dia menjadi Dewa Naga, tidak mungkin untuk mengembalikan klan naga seperti dulu. Bukan itu yang dia inginkan. Pada saat ini, melihat tulang-tulang Dewa Naga di depannya, Lan Xuanyu tahu bahwa jika dia setuju dengan konsep Dewa Naga lama, proses menjadi generasi baru Dewa Naga akan jauh lebih lancar. Bahkan sekarang, semua naga Tianlongxing akan menjadi bawahan dan pembantu mereka dengan lebih mudah. Bukan tidak mungkin juga untuk mencapai kembali alam dewa, lagi pula alam dewa yang asli sudah menjadi manusia hebat. Tapi bukan itu yang dia inginkan. Dia tidak ingin mencapai alam dewa semacam itu. Apakah dia harus mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi apa yang terjadi sebelumnya, dan membiarkan ras naga jatuh ke dalam situasi saat ini lagi atau bahkan binasa sama sekali? Belum lagi, jika ras naga mendapatkan kembali kejayaannya, itu pasti terkontaminasi dengan darah manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mata Lan Xuanyu berangsur-angsur menjadi tegas, tidak peduli seberapa sulitnya, dia tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Dia ingin menjadi Dewa Naga, tapi dia jelas bukan Dewa Naga seperti dulu. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan Dewa Naga sekalipun. Alam dewa baru tidak bisa lagi memiliki kelas. Saat dia memikirkan hal ini, kesadaran sucinya mulai berfluktuasi dengan hebat, dan tulang Dewa Naga besar di kejauhan sepertinya merasakan sesuatu, dan hal yang sama akan meledak. Tubuh Lan Xuanyu bergetar, tetapi cahaya di matanya tidak berubah sama sekali. Dia bisa merasakan kemarahan yang berasal dari tulang Dewa Naga, sama seperti tulang Dewa Naga bisa merasakan pikiran di dalam hatinya saat ini. Lan Xuanyu memandang kerangka itu dengan mata panas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu salah. Biarkan aku mengubah kesalahanmu." Keinginan yang berasal dari tulang Dewa Naga membeku sesaat, tapi saat berikutnya, kemarahan yang lebih kuat meledak. Suara Lan Xuanyu dilepaskan melalui indera spiritualnya, bahkan Bai Xiu-Xiu yang berada di dekatnya tidak dapat mendengarnya. Namun, di seluruh dunia naga, ada kemauan yang tak terlukiskan berfluktuasi, sehingga sekelompok sosok dikosongkan dari tulang Dewa Naga. Di antara sosok-sosok tersebut, terdapat naga raksasa dan sosok manusia. Mereka semua berkultivasi di sebelah tulang Dewa Naga, ketika mereka tiba-tiba merasakan gelombang kemauan yang kuat yang berasal dari tulang Dewa Naga, mereka semua terkejut untuk memeriksanya. Dewa Naga benar-benar sudah lama mati, tidak ada kristal naga atau sumsum naga, hanya ada nafas Dewa Naga satu kali. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa akan ada kekuatan kemauan yang terpancar dari tulang. Itu bukanlah kesadaran ilahi, itu hanya sedikit naluri yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, tapi meski begitu, itu sama menakjubkannya. Mereka dengan cepat melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiu-Xiu melayang di udara, dan mereka juga merasakan nafas naga pada mereka. Faktanya, mereka bukanlah naga, dan mereka tidak bisa muncul di sini sama sekali. Bab 1442, kamu salah. Kamu dulu salah. Coba lihat kerangka orang-orang di pekuburan ini. Kalau kamu benar, kenapa mereka sampai dalam situasi seperti itu? Kamu salah di masa lalu. Pengendalian diri tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Untuk membuat naga benar-benar terlahir kembali bukan hanya kelanjutan darah kita, tetapi yang lebih penting, orang-orang kita bisa hidup di bawah sinar matahari. Kita seharusnya tidak menjadi semua ras. Musuh harus menjadi kekuatan nyata yang mereka kagumi. Ide Anda terbukti salah. Kalau begitu, izinkan saya memulai dari awal lagi. Meskipun saya tidak yakin apa yang saya lakukan pasti benar, tetapi jika tanpa upaya baru, hasil akhir kami hanya akan tinggal di sini selamanya. Petik 2. Kesadaran spiritual Lan Xuanyu bergejolak, tetapi dia tidak berkompromi di hadapan keinginan kuat Dewa Naga, dan dia tidak akan pernah berkompromi saat ini. Kompromi, sebenarnya tidak mungkin baginya untuk menjadi Dewa Naga sejati, dia hanya bisa hidup dalam bayangan Dewa Naga asli. Dalam 3 hari sebelumnya, dia merasa sangat banyak. Dari kesadaran yang tersisa dari banyak naga, dan rasa sakit mereka. Dalam 3 hari itu, kognisi seluruh klan naga telah banyak berubah.
Kata-kata di depan saya datang justru karena pengakuan pada saat itu. Tidak diragukan lagi, Dewa Naga pernah sangat kuat, dan dialah yang memimpin seluruh klan naga untuk bangkit dan menjadi raja dari 10.000 klan, dan bahkan mendirikan alam dewa, memerintah alam dewa, dan membawa klan naga ke puncak seluruh dunia. Namun, justru karena dialah klan naga mulai menurun. Apakah Dewa Naga benar-benar salah? Ya, dia salah. Namun, Dewa Naga pada saat itu sedang menciptakan alam dewa dan merumuskan aturan sepenuhnya sesuai dengan kesadarannya sendiri. Pada saat itu, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia salah? Dia juga tidak punya pengalaman, jadi dia hanya bisa melakukannya sesuai keinginannya. Dan semua perubahan yang terjadi di alam dewa kemudian membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Itulah mengapa akan ada malapetaka besar dari ras naga, dan bahkan malapetaka besar di seluruh alam dewa. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi sekarang, fakta telah membuktikan bahwa semua ini tampaknya tak terhindarkan. Bahkan jika klan naga binasa, tidak ada klan naga yang akan menyalahkan Dewa Naga, karena tanpa Dewa Naga, tidak akan ada kemuliaan klan naga, dan tidak akan ada pemerintahan selama bertahun-tahun. Namun, mereka juga tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang dilihat Lan Xuanyu adalah beberapa perubahan setelah pertanyaan itu muncul. Mengetahui dengan jelas bahwa keputusan sebelumnya salah dan patut dipertanyakan. Jadi, biarkan klan naga melakukannya lagi. Hal pertama yang harus diselesaikan adalah pertanyaan sebelumnya. Inilah yang ingin dikatakan Lan Xuanyu kepada Dewa Naga sekarang. Jika dia bisa menjadi Dewa Naga, apa yang akan dia lakukan untuk klan naga bukanlah meniru kejayaan sebelumnya, tetapi membangun kembali kejayaan klan naga. Di bintang naga langit, klan naga sangat kuat, dengan 18 ksatria naga yang memerintah di sini, dan bahkan seluruh galaksi kuda naga. Namun, di bintang Tianlong saat ini, arah perkembangannya adalah ke arah klan naga. Apalagi apakah mereka dapat mencapai alam dewa? Jika mereka berkembang dengan cara ini, sangat mungkin untuk mengulangi kesalahan alam dewa di galaksi kuda naga. Ada banyak ras di galaksi kuda naga. Akankah naga penyendiri benar-benar dicintai oleh semua ras lainnya? Sangat sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, klan naga yang diinginkan Lan Xuanyu dan klan naga yang ingin dia bangun kembali harus berbeda dari sebelumnya. Dia tidak akan menjadi sembrono dan keras kepala karena dia ingin menjadi Dewa Naga. Semakin awal dia mengatakan dengan jelas, semakin baik. Ini adalah tabrakan keinginan, tabrakan arah perkembangan masa depan klan naga. Dia tidak bisa menahan diri. Jika mantan Dewa Naga masih hidup, bahkan jika masih ada kesadaran ilahi, saya khawatir pada saat ini, Lan Xuanyu telah terkoyak. Namun, mantan Dewa Naga telah benar-benar mati, selain dibagi menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, inti dari seluruh tubuh tersisa dengan tulang di depannya, inti Dewa Naga di tangan Gu Yuena, dan sumsum naga di pilar Senglong. Semua ini membuktikan keberadaannya, tapi itu juga membuktikan bahwa itu adalah bentuk lampau. Darah di tubuh Lan Xuanyu mendidih, tetapi keinginannya selalu kuat. Dia manusia, bukan naga. Dia bersedia untuk membantu klan naga memulihkan dan membangun kembali kejayaannya, tetapi itu jelas tidak seperti sekarang. Bentrokan keinginan pecah terus-menerus, tetapi itu hanya antara Lan Xuanyu dan keinginan dengan hanya beberapa naluri. Aku tidak tahu berapa lama, aura pada tulang Dewa Naga perlahan-lahan menjadi tenang, seolah menjadi lemah. Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa tulang Dewa Naga tidak berkompromi dengannya, tetapi dia juga sepertinya tidak menuntut apapun. Itu adalah perasaan tidak ada pengakuan, tapi bukan penolakan. Hal ini tidak membuat Lan Xuanyu bahagia, tetapi merasakan kesedihan senja sang pahlawan. Mantan Dewa Naga abadi, berakhir seperti ini. Dalam arti tertentu, dia benar-benar bisa dianggap sebagai keturunannya. Bahkan jika ayahnya adalah seorang manusia, dia hanya mewarisi esensi dari Raja Naga Emas, tapi ibunya adalah Raja Naga Perak yang sebenarnya dan bagian dari Dewa Naga. Tetapi justru karena dia adalah keturunannya maka dia harus mengubah masalah lamanya. Lan Xuanyu membungkuk hormat ke arah kerangka Dewa Naga. Tubuhnya kemudian perlahan jatuh ke tanah, berlutut, dan membungkuk ke tulang Dewa Naga. Fluktuasi keinginan pada tulang Dewa Naga tidak muncul kembali, tetapi Lan Xuanyu merasa bahwa garis keturunan Dewa Naga di tubuhnya tampaknya menjadi lebih halus. Segala sesuatu di sekitar sudah kembali normal. Aku tidak akan mengecewakanmu. Biarkan aku menebus semua kesalahan yang telah kamu lakukan dan melanjutkan kecemerlangan yang telah kamu ciptakan.
Lan Xuanyu bergumam dalam hati dengan kesadaran ilahi di dalam hatinya. Pada saat ini, sekelompok sosok jatuh dari udara, ada 3 sosok manusia dan 4 naga. Secara alami, ketiganya sudah mengenali identitas Lan Xuanyu. Mereka semua adalah salah satu dari 18 ksatria naga. Melihat Lan Xuanyu berlutut dan menyembah Dewa Naga, salah satu ksatria naga melambaikan tangannya, dan 3 ksatria naga dan ksatria naga berkepala 4 duduk naga itu dengan tenang, dan tidak melangkah maju untuk mengganggunya. Mereka sudah menebak saat ini, Lan Xuanyu datang ke sini karena dia diberi hadiah setelah menembus level dewa dan berada di sini untuk menemukan kesempatannya sendiri. Menilai dari fluktuasi tulang Dewa Naga barusan, dia seharusnya menemukan sesuatu. Fluktuasi kekuatan naga di sebelah tulang Dewa Naga adalah yang paling murni dan luas. Ksatria naga umumnya berlatih di sekitar ini, seperti halnya naga. Munculnya keinginan Dewa Naga barusan membuat mereka merasa ketakutan. Jelas, ini akan terjadi karena Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyelesaikan 3 doa dan 9 ketukan, lalu berdiri dan berjalan menuju tulang Dewa Naga selangkah demi selangkah. Bai Xiu mengikutinya. Tulang Dewa Naga sangat besar, dan di depan kerangka besar ini, keduanya tampak sangat kecil. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari tulang Dewa Naga. Itu bukan lagi nafas yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Paksaan yang tak terlihat memberi mereka perasaan sesak, darah di dalam tubuh mendidih dengan hebat, dan permukaan tubuh terus-menerus berkedip-kedip dengan ciri khasnya sendiri. Tubuh Bai Xiu bersinar dengan cahaya dan bayangan biru langit, dan lingkaran cahaya biru langit di tubuhnya terus berubah menjadi pusaran, mencoba menyerap tekanan kuat ini. Dan tubuh Lan Xuanyu beriak dengan cahaya dan bayangan warna-warni dibandingkan dengan Bai Xiu, cahaya warna-warni di tubuhnya jauh lebih stabil, menggemakan aura yang memancar dari tulang Dewa Naga. Lan Xuanyu berhenti tiba-tiba dan melihat ke arah Bai Xiu di sampingnya, karena dia menemukan bahwa kecepatan Bai Xiu mulai melambat. Aku mungkin tidak bisa mendekat. Aku merasa jika aku terus mendekat, darahku akan habis. Nafas Dewa Naga terlalu kuat. Pergilah sendiri. Bai Xiu melepaskannya tangan. Bab 1443, Dekat Dewa Naga. Saat ini, mereka berada sekitar 100 meter dari kerangka Dewa Naga terdekat. Lan Xuanyu mengangguk padanya dan terus bergerak maju, sementara Bai Xiu duduk di tempat. Pada saat ini, para ksatria naga dan naga sebelumnya semuanya sedang menonton dari kejauhan. Melihat mereka benar-benar mendekati tulang Dewa Naga, mereka semua tampak terkejut. Anda tahu, ketika mereka pertama kali datang ke sini, tingkat kultivasi mereka seharusnya hampir sama dengan Lan Xuanyu dan Bai Xiu. Tetapi pada saat itu, mereka tidak dapat terhubung sedekat 500 meter ke tulang Dewa Naga. Ada juga naga yang ingin mendekat secara paksa, namun hasil akhirnya dibakar sampai mati dengan darahnya sendiri. Sejak itu, tidak ada yang berani melakukannya di depan tulang Dewa Naga. Hanya 18 ksatria naga yang benar-benar dapat bersentuhan dengan tulang Dewa Naga yang ahli dalam kultivasi, tetapi bahkan mereka tidak berani dengan mudah menyinggung tulang Dewa Naga. Pertama kali mereka datang, mereka bisa berjalan dalam jarak 100 meter dari tulang Dewa Naga. Ini adalah situasi yang benar-benar luar biasa bagi mereka. Terlebih lagi, hanya satu yang tersisa saat ini, dan yang lainnya terus bergerak maju, mendekati tulang Dewa Naga selangkah lebih dekat. Alasan mengapa Bai Xiu bisa begitu dekat secara alami karena dia telah berlatih dengan bantuan darah Lan Xuanyu. Dia mendapatkan manfaat terbesar dari Lan Xuanyu, ketika dia berhasil menjadi dewa, tubuhnya bahkan memasukkan garis keturunan Dewa Naga tertentu. Mengandalkan peningkatan ini, akhirnya melintasi malapetaka mengantarkan jiucai surga dan bumi menghancurkan kesengsaraan alam semesta. Menyelesaikan transformasinya. Saat ini transformasi, baginya, pentingnya promosi tak tertandingi. Pada saat ini, dia bisa mendekati jarak 100 meter, dan alasan lain adalah bahwa Lan Xuanyu ada di sisinya, dan nafas Lan Xuanyu terkontaminasi dengannya, sehingga dia secara alami akan terlindungi. Dirangsang oleh nafas Dewa Naga yang sebenarnya, kekuatan naga di tubuh Bai Xiu mendidih hebat saat ini. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik. Merangsang pemurnian dan peningkatan darahnya, kekuatan naga besar di udara mengalir ke tubuhnya dengan panik, disuntikkan ke dalam darahnya yang mendidih, dan kekuatan naga berubah menjadi energi paling murni untuk melengkapi tubuhnya. Di sekitar tubuh Bai Xiu, sudah ada lingkaran cahaya berwarna-warni,
yang terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya oleh darahnya yang tergigit es. Lan Xuanyu tidak berjalan cepat, dia pertama kali merasa bahwa situasi Bai Xiuxiu telah stabil sebelum terus bergerak menuju kerangka Dewa Naga. Darahnya mendidih, tapi jauh dari rasa didih Bai Xiuxiu. Pada saat ini, yang dia rasakan hanyalah kebesaran Dewa Naga. Ya, itu bagus. Semakin dekat dia dengan tulang Dewa Naga, semakin dia bisa merasakan kehendak Dewa Naga. Dia sudah sangat memahami saat ini bahwa alasan mengapa naga bisa memiliki tanah suci terakhir ini, bisa memiliki dunia naga ini, bisa menjaga tulang naga, semua karena kekuatan yang dibawa oleh kerangka Dewa Naga ini. Tanpa keberadaan lunas ini, dunia kecil ini sudah lama tidak ada lagi. Sekarang dia bahkan berpikir bahwa alasan mengapa para naga di naga langit bisa menggunakan beberapa tulang naga di sini untuk membuat baju besi naga dan tombak naga mungkin adalah persetujuan atas kehendak Dewa Naga. Kalau tidak, kerangka Dewa Naga ini pasti tidak mati seperti kelihatannya. Kalau tidak, mengapa dia tidak bisa mengambil sepotong pun dari tulang Dewa Naga untuk digunakan sendiri dengan kekuatan naga langit pertama? Setiap bagian dari kerangka Dewa Naga ini setara dengan keberadaan alat ilahi. Dewa Naga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menjaga secercah harapan terakhir dari klan naga, dan telah berjuang untuk bertahan hidup demi secercah kematian ini. Tidak diragukan lagi, orang tuanya adalah keberadaan yang diharapkan oleh generasi Dewa Naga sebelumnya. Namun pada akhirnya, karena cinta antara satu sama lain, sang ibu tidak dapat menelan ayahnya dengan kejam, dan akhirnya tidak dapat membangun kembali Dewa Naga. Tapi mereka melahirkan diri mereka sendiri dan menjadikan diri mereka harapan generasi baru. Dewa Naga, jangan khawatir, saya pasti bisa melakukannya. 100 meter, 80 meter, 60 meter, 50 meter. Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah berada dalam jarak 50 meter dari tulang Dewa Naga, dan lingkaran warna-warni di tubuhnya mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dari kejauhan, saat ini, dia terlihat seperti bola lampu warna-warni, mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. 50 meter, para ksatria naga saling memandang. Anda tahu, dengan basis kultivasi mereka, sangat sulit untuk mendekati tulang Dewa Naga dalam jarak 50 meter. Anda juga akan tertekan di tanah dan berjalan mendekat, dan Anda harus selalu berhati-hati terhadap masalah darah di tubuh Anda. Saat mereka berkultivasi secara normal, biasanya jaraknya 100 meter, sehingga bisa lebih aman. Anak ini datang ke alam naga untuk pertama kalinya. Di depan tulang Dewa Naga, dia sudah berada dalam jarak 50 meter dari tulang Dewa Naga. Ini harus dicatat. Mengenai perjanjian 10 tahun antara Lan Xuanyu dan kursi pertama Tianlong, para ksatria naga secara alami sudah mengetahuinya. Hanya karena mereka mengetahuinya, mereka lebih memperhatikan Putri Naga Emas. Itu tidak sepenuhnya memperlakukannya sebagai junior. Mencapai level dewa bukanlah apa-apa di antara klan naga. Selama klan naga dengan bakat normal memiliki kesempatan untuk mencapai gerakan sebesar itu, ini pasti tidak ada duanya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam sejarah klan naga. Dia menunjukkan keunikannya pada naga selangkah demi selangkah, dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Dalam tantangan pemula di masa depan, dia menunjukkan kekuatannya melebihi pembangkit tenaga muda dari ras lain, memenggal banyak dewa dan iblis bertangan 8 yang kuat. Bakat seperti itu telah membuat para ksatria naga menyadari bahwa dia pasti akan menjadi bagian dari ksatria naga di masa depan. Tapi setelah 10 tahun perjanjian, dia telah membesarkannya sedikit lebih tinggi, tidak sesederhana menjadi anggota, dan bahkan mungkin menjadi pemimpin klan naga. Menyaksikan langkah demi langkahnya mendekati tulang Dewa Naga, emosi para ksatria naga juga sedikit rumit. Mereka tentu berharap ras naga dapat mencapai para dewa, sehingga mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan nyawa mereka. Tapi mereka semua mengerti bahwa jika ada kenaikan seperti itu, akan ada tingkat kekacauan tertentu di dalam klan naga. Apalagi, situasi saat ini bisa dikatakan sebagai periode paling tidak stabil dalam beberapa ribu tahun terakhir. Ancaman eksternal yang mungkin datang kapan saja di alam merah adalah hal yang paling merepotkan bagi ras naga. 40 meter, 30 meter, Lan Xuanyu masih mendekat, dan kecepatan ke depannya melambat. Cahaya warna-warni yang terpancar dari tubuhnya semakin terang benderang, seperti matahari kecil berwarna-warni. Pada saat ini, kelainan mulai muncul. Dengan tulang Dewa Naga sebagai pusatnya, awan naga di sekitarnya terbang ke arah ini. Saat pertama kali mulai terbang, mereka hanya seperti benang, tapi segera,
itu berubah menjadi sekelompok terbang cepat, seperti laut yang dihuni oleh ratusan sungai, berkumpul ke bawah. Itu tidak bergabung dengan tubuh Lan Xuanyu, ya, tidak terbang ke Lan Xuanyu, sebagian kecil dari itu terbang ke arah Bai Xiuxiu. Tapi kebanyakan dari mereka bergegas menuju tulang Dewa Naga. Apa yang sedang terjadi? Adegan di hadapannya juga menumbangkan kognisi para ksatria naga, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu selama bertahun-tahun berkultivasi di sini. Dan di bawah infus awan naga, tulang Dewa Naga tampak menjadi kurang pucat, dan beberapa kilau mulai muncul, bahkan sedikit warna berkilau. 10 meter. Saat ini, Lan Xuanyu hanya berjarak 10 meter dari kerangka Dewa Naga. Dia juga kaget pada saat ini, karena dia bisa dengan jelas merasakan kerangka besar di depannya sepertinya sedang bangkit. Energi dan kemauan yang terkandung di dalam tubuhnya meningkat pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Mungkinkah Dewa Naga tidak mati? Atau apakah masih hidup sampai batas tertentu? Lan Xuanyu tidak bisa mempercayai matanya. Long Yun berkumpul semakin banyak, dan pada tulang Dewa Naga pucat, perasaan berkilau menjadi semakin kuat. Para ksatria naga telah mendarat di tanah satu demi satu, menyaksikan pemandangan itu dengan gugup. Bab 1444, Hukuman Dewa Naga. Meskipun para ksatria naga tidak mengetahui keberadaan Dewa Naga, mereka semua memahami bahwa kerangka besar ini pasti adalah raja dari klan naga, dan mengatur keberadaan seluruh klan naga. Dapat juga dikatakan bahwa setelah periode transformasi naga, mereka telah melindungi mereka dan membantu mereka untuk bergerak maju. Saat ini, perubahan besar telah terjadi, bagaimana mereka tidak membiarkan mereka panik? Mungkinkah si biru ini benar-benar ahli waris yang dipilih oleh Raja Naga? Tapi, pada saat ini, tiba-tiba, sepertinya ada sinar cahaya yang menyinari tulang Dewa Naga, dan kemudian, sepertinya ledakan amarah meledak. Kali ini, semua ksatria naga sepertinya bisa merasakan keberadaan amukan itu. Segera setelah itu, sekelompok sinar cahaya berwarna-warni terbang seperti bola meriam, terbang hampir 10.000 meter sebelum menghantam tanah. Seorang ksatria naga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa aku baru saja terpesona. Cakar naga di lunas sepertinya bergerak. Sepertinya begitu, aku tidak yakin, nafasnya terlalu kuat. Kata ksatria naga lainnya, biru itu terbang, pergi dan lihat. Kata-kata dari ksatria naga terakhir membuat dua yang pertama tiba-tiba mengerti, dan mereka buru-buru terbang dan bergegas ke arah cahaya berwarna yang terbang itu. Fluktuasi awan naga di langit kemudian berhenti, dan warna berkilau di tulang Dewa Naga menghilang pada saat bersamaan dengan kemauan marah. Lan Xuanyu memang terpental, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya karena dia sangat dekat. Lunasnya benar-benar bergerak, dan pada saat itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Hanya jentikan jari-jarinya, dan dia terbang kekuatan besar itu mengguncang seluruh tubuhnya, seolah-olah hancur berantakan. Dan, pada saat itu, suara marah sepertinya terdengar di benaknya, bocah brengsek, menjadi lebih kuat dan kembali lagi. Kapal perang Silver Armor dapat terbang dengan kecepatan tinggi. Tang Wulin sendiri yang mengontrol kapal perang tersebut, dengan kekuatannya yang kuat, kecepatan terbang kapal perang Silver Armor dapat telah mencapai titik ekstrim. Ini jelas merupakan kapal perang terbang tercepat dalam sejarah manusia. Dari orang tua itu, mereka sudah tahu bahwa Lan Xuanyu menerobos dan menjadi dewa, dan semuanya baik-baik saja. Ini membuatnya dan Gu Yuena merasa nyaman. Keduanya bersukacita pada saat bersamaan. Mereka awalnya merencanakan bahwa ketika Lan Xuanyu menerobos untuk menjadi dewa, mereka harus menjaganya di sisinya. Karena mereka semua tahu bahwa proses menerobos Lan Xuanyu untuk menjadi dewa adalah yang paling sulit, perpaduan dua garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak kemungkinan besar akan menimbulkan dampak yang fatal padanya. Namun, yang tidak mereka duga adalah Lan Xuanyu bisa melakukan semuanya sendiri. Melewati ambang ini, bahkan kemacetan tingkat Dewa Super tidak bisa menghentikannya untuk maju. Sebagai orang tua, meski bersemangat, mereka secara alami sangat lega. Dan mereka semua mengerti bahwa semakin Lan Xuanyu mirip dengan klan naga, semakin aman dia di Tianlongsing. Wulin, dalam kesadaran ilahi, teriakan seru tiba-tiba terdengar, menakutkan Tang Wulin. Sosok itu berkedip seketika, dan saat berikutnya, dia sudah berada di depan master suara. Gu Yuena menatapnya dengan ekspresi serius saat ini. Seluruh ruangan diterangi sepenuhnya oleh cahaya 9 warna saat ini. Begitu Tang Wulin masuk,
dia segera merasakan darah Raja Naga Emas di tubuhnya berfluktuasi hebat, dan kekuatan di balik segel ke-18 akan bergerak. Kelompok sinar 9 warna ini tidak diragukan lagi adalah inti dari Dewa Naga. Pada saat itu, Gu Yuena mengambil dari dunia naga, awalnya berniat menggunakannya untuk menelan Tang Wulin dan mencapai keberadaan Dewa Naga. Ada apa? Tang Wulin buru-buru bertanya, mengapa Anda mengambil inti Dewa Naga? Gu Yuena menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengeluarkannya, tapi keluar dengan sendirinya. Saat aku pertama kali keluar, aku jelas merasakan energi inti Dewa Naga berfluktuasi tajam. Kemudian secara bertahap kembali tenang. Bukankah begitu? Bisakah sesuatu terjadi pada anak saya? Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dengan pengetahuan spiritual kita saat ini, jika sesuatu terjadi pada putra kita, kita secara tidak sadar akan merasakannya. Seharusnya itu bukan dia. Mungkinkah sesuatu terjadi di dunia naga? Apakah itu terkait dengan Dewa Naga? Petik 2. Gu Yuena tiba-tiba berkata, saya juga khawatir dan kacau. Ya, seharusnya bukan Suanyu, selama itu bukan Suanyu. Tang Wulin berkata, apakah kamu masih ingat proses menjadi Dewa Naga? Gu Yuena meliriknya, aku tidak tahu apa kebutuhan spesifiknya. Itu harus diketahui ketika kita akan menerobos. Mata Tang Wulin berkedip, dan berkata, selama tidak ada yang salah dengan itu, jika inti Dewa Naga berfluktuasi lagi, kamu bisa memberitahuku sesegera mungkin. Aku juga tidak bisa yakin Suanyu. Ayo cepat kembali. Ya, aku tahu aku telah membiarkan 33 kapal perang Tianyi kembali secara langsung, menyelamatkan kita perjalanan lagi. Lain kali aku tidak akan meninggalkan jangkauan bintang naga langit. Gu Yuena masih merasa sedikit khawatir. Mulut Tang Wulin bergerak-gerak, terus terang, dia sedikit cemburu. Membuka lengannya dan memeluknya, tidak apa-apa, itu tidak akan, hei, bagaimana kamu mendorongku? Gu Yuena menatapnya dengan marah. Saya ingin mengambil kesempatan untuk memanfaatkan saya. Saya belum puas dengan Anda tentang apa yang terjadi hari itu. Cepat dan kendarai kapal perang Anda. Saat dia berkata, dia menginjak kakinya dengan paksa. Dia menendang dan mendorongnya keluar ruangan. Ekspresi kesedihan dan kemarahan Tang Wulin, perlakuan ini agak buruk. Jatuh ke tanah, Lan Suanyu hanya merasa tidak ada rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sepertinya berantakan. Tadi sangat berat. Dengan tubuh abadi Dewa Naga, dia tidak bisa menahannya. 3 ksatria naga telah mendatanginya saat ini, dan membantunya berdiri. Tulang lengan kanan patah, 4 tulang rusuk patah. Organ dalam baik-baik saja, seharusnya tidak ada luka. Sepertinya dia, ditolak oleh tulang Raja Naga. Ksatria naga lainnya tersenyum pahit, itu tidak dikenali. Mungkin itu hal yang baik. Bagaimanapun, kami hanya akan melaporkan semua yang terjadi di sini kepada Asosiasi Naga Langit. Bagaimana dengan warna biru? Dengan fisik naga kita, luka ini bukan apa-apa. Sepertinya dia sedang koma. Ayo kita sembuhkan dirinya sendiri di sini. Hanya bisa begitu. Tampaknya kali ini keuntungannya tidak sebaik Siu-Siu. Sayang sekali mengatakan itu. Lan Suanyu sebenarnya bisa mendengar suara-suara luar ini. Dia hanya sedikit gugup sekarang, terlalu kejam. Dewa Naga, kamu terlalu kejam. Bagaimanapun, saya juga keturunan Anda, bukankah saya baru saja mengatakan Anda salah sebelumnya? Apakah kamu melakukan ini padaku? Meski mengeluh di dalam hatinya, dia juga merasakan keadaan anehnya saat ini. Di mata ketiga ksatria naga, dia terluka dan tidak sadarkan diri karena luka itu. Tetapi Lan Suanyu sendiri mengerti bahwa bukan itu masalahnya. Peluru barusan tidak menutup kemungkinan bahwa Dewa Naga memiliki unsur balas dendam pada dirinya sendiri, namun pada saat yang sama beberapa hal lain telah disuntikkan ke dalam tubuhnya. Hal pertama yang diubah Lan Suanyu adalah lengan kanannya, seluruh kerangka lengan kanannya kini menjadi 9 warna. Bahkan otot, meridian, dan pembuluh darah di sekitarnya mulai berubah ke arah 9 warna. Ya, itu adalah lengan kanan yang patah. Kemudian 4 tulang rusuknya patah. Keempat tulang rusuk ini juga menjadi 9 warna, dan tidak ada hubungan langsungnya, tetapi ke-9 warna ini tidak sama dengan lengan kanan. Dia bisa merasakan bahwa di masing-masing dari 4 tulang rusuk ini, ada keinginan, milik kehendak Dewa Naga. Kehendak Dewa Naga di setiap tulang rusuk juga mengompres dan menyimpan energi khusus. Selama kesadaran ilahinya bergerak, tampaknya itu bisa digerakkan. Apakah ini keuntungan yang diberikan Dewa Naga kepadanya?
Jenis kekuatan apa yang disimpan di keempat tulang rusuk ini? Baru saja Dewa Naga tidak menjelaskannya pada dirinya sendiri. Juga, dia jelas hanya memiliki satu kerangka yang tersisa, bahkan tidak otak dan kristal naganya. Dari mana suara itu berasal? Mungkinkah suara yang ditransmisikan oleh seluruh pesawat kepada diri sendiri? Tapi itu tidak benar, semua tulang naga di wajah ini hanya memiliki beberapa naluri, dan tidak ada kesadaran yang nyata. Jadi, dari mana asal suara ini, dan apa yang tersimpan di keempat tulang rusuk ini? Tombak naga emas belum bisa dijelaskan. Lupakan, masalah besarnya adalah kembali dan berkata, aku mengambilnya di dunia naga. Mengapa keberuntungan begitu baik? Saya beruntung. Dengan nasib buruk, dapatkah garis keturunan berkembang di Tanglongtai? Bab 1445, biarkan mereka salah paham. Bai Xiu telah lama memasuki kondisi melupakan hal-hal dan aku, menyerap kekuatan naga yang mengalir ke tubuhnya. Setelah menentukan bahwa hidup Lan Xuanyu tidak dalam bahaya, beberapa ksatria naga tidak mengelilinginya lagi, tetapi ekspresi mereka terlihat sedikit aneh dan kecewa, tetapi mereka juga agak lega. Kecewa karena mereka merasa ras naga mungkin kurang berharap untuk mendirikan dewa. Para naga selalu percaya bahwa sisa-sisa di pusat dunia naga ini merupakan media penting bagi mereka untuk bergerak menuju para dewa di masa depan. Sekarang tampaknya Lan telah dipukul mundur oleh sisa-sisa ini, masih sangat kuat, dengan kata lain, Lan mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan sisa-sisa ini. Lan menjadi Raja Dewa, dan kemungkinan mendirikan alam dewa sangat berkurang. Dan yang membuat mereka lega adalah jika ini masalahnya, maka Lan paling baik akan menjadi ksatria naga seperti mereka, dan tidak akan mengubah status quo dari bintang naga. Ini juga merupakan hal yang baik, terutama saat perang akan dimulai. Kursi pertama haruslah tenang. Lan Xuanyu belum bangun, dia tidak bisa pergi sekarang. Ketika dia bangun, dia selalu harus menunggu Xiu menyelesaikan latihannya. Dia hanya berbaring di sana, diam-diam merasakan energi 9 warna mengalir ke tubuhnya. Meskipun semuanya adalah energi 9 warna, efek energi 9 warna pada tulang rusuk dan energi 9 warna di lengan kanan jelas berbeda. Energi 9 warna pada tulang rusuk memberinya perasaan bahwa itu adalah benda asing, tetapi disimpan sementara di sana, dan itu dapat dilepaskan selama itu dimobilisasi, tetapi tidak dapat dicerna dan diserap. Dia tidak tahu seberapa kuat itu. Kekuatan naga 9 warna yang mengalir ke lengan kanannya langsung diintegrasikan ke dalam lengannya, dengan cepat menyatu dengan lengannya, dan secara bertahap mengubah seluruh lengan kanannya. Ini adalah peningkatan yang nyata. Transformasi dimulai dari sumsum tulang internal. Sumsum tulang lambat laun berubah warna, dari dalam keluar, dari tulang, meridian, dan otot hingga kulit dan kuku terluar. Lengan kanan ini tampaknya menjadi sangat berbeda dalam evolusi konstan. Sangat aneh. Dewa Naga mengenalinya, tentu saja, masih sedikit marah padanya, bagaimana bisa dia dianggap sebagai keturunan Dewa Naga. Dikritik oleh keturunannya, diperkirakan wajah Dewa Naga agak sulit. Lan Xinyu dengan hati-hati mencoba menguji lagi dengan kesadaran ilahi, tetapi menemukan bahwa sisa-sisa Dewa Naga telah dipulihkan, tanpa melepaskan keinginan, apalagi fluktuasi suasana hati dan fluktuasi kesadaran ilahi, dan memulihkan kelompok pucat. Lan Xuanyu terkejut pada saat yang sama. Samar-samar mengerti sesuatu. Kekuatan naga 9 warna yang baru saja disuntikkan ke tubuhnya tampaknya adalah sisa-sisa Dewa Naga yang telah menyerap sejumlah besar kekuatan naga di awan naga, dan mentransfernya kepadanya setelah transformasi kerangka. Sepertinya dia memantulkannya, tapi nyatanya, sisa-sisa Dewa Naga menggunakan momen letusan itu. Taruh kekuatan ini padanya. Perlu Anda ketahui, ini hanya sisa-sisa, bisa sangat sensitif sehingga tanah tunggangan naga yang hadir tidak dapat melihat petunjuknya. Seberapa kuatkah Dewa Naga di puncak tahun? Lan Xuanyu sining menghela nafas. Pada saat yang sama, saya merasakan perubahan saya secara diam-diam, dan secara diam-diam meningkatkan diri. Bai Xiu secara paksa ditarik keluar dari meditasi. Seorang penunggang naga berdiri di depannya dan membimbing Tae untuk bangun dari meditasi dengan kesadaran ilahi. Saat ini, masih banyak kekuatan naga di tubuhnya, yang belum terserap seluruhnya. Sudah waktunya, kamu harus pergi, kata Long Qi dengan tenang, mendongak. Bai Xiu dengan cepat berdiri dan membungkuk. Kemudian dia melihat sekeliling dan mencari. Segera dia melihat Lan Xuanyu. Pada saat ini Lan Xuanyu juga terjaga, wajahnya tampak sedikit pucat, dia tidak tahu mengapa, dia tampak sangat tertekan.
Bai Xiuxiu buru-buru berjalan dan mendatangi Lan Xuanyu. Ada apa, kakak? Apakah kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Ksatria naga lain di sampingnya memberikan tatapan simpatik padanya. Lan Xuanyu telah mengetahui bahwa para ksatria naga telah salah memahami situasinya pada saat itu, karena pihak lain telah salah paham, biarkan mereka salah paham. Itu juga akan membuat kursi pertama Tianlong kurang waspada terhadapnya. Pokoknya ada taruhan dalam 10 tahun, selama dia bisa mencapai level Dewa Super, maka prosesnya tidak penting sama sekali. Selain itu, Lan Xuanyu yakin bahwa jika dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, bahkan jika dia adalah pendatang baru di tingkat Dewa Super, mengandalkan keuntungan dari garis keturunan Dewa Naga, tidak perlu takut siapapun di klan naga. Mengirimmu pergi. Dua naga membawa mereka jauh, kekuatan naga yang kuat terangkat ke udara, merobek penghalang di udara, dan mendorong keduanya ke dalamnya. Lan Xuanyu merasakan seluruh proses dalam diam. Sebenarnya, ini setara dengan merobek ruang, tapi kekuatan naga murni harus digunakan saat merobek ruang. Dengan kata lain, pada kenyataannya, selama itu adalah pembangkit tenaga listrik klan naga tingkat dewa, mereka bisa melakukannya, termasuk mereka. Tentu saja, tidak semua orang bisa datang ke dunia naga, akan selalu ada kesatria naga di sini, dan akan mati jika kamu datang dengan tergesa-gesa. Dalam proses kembali, Lan Xuanyu tidak mengatakan apa-apa, dan Bai Xiuxiu tidak bertanya, hanya mengepalkan tangannya. Keduanya turun dari langit, masih jatuh kembali ke Rising Dragon Platform. Hanya saja tidak ada ksatria naga yang menunggu mereka kali ini. Lan Xuanyu tidak terburu-buru pergi, tetapi berjongkok dan diam-diam menekan tangan kanannya ke tanah Senglongtai. Dia segera merasakan bahwa seluruh lengan kanannya menjadi panas, dan Senglongtai di bawahnya, atau pilar naga yang naik, juga menjadi panas dalam sekejap, dan kekuatan Dewa Naga di dalam mengalir ke arahnya seolah-olah menuju Buddha. Lan Xuanyu buru-buru mengangkat tangannya, dalam waktu yang singkat ini, dia hanya mengeluarkan sedikit energi Dewa Naga untuk disimpan di tubuhnya. Dia menunjuk ke Bai Xiuxiu, fluktuasi spasial muncul, dan mereka berteleportasi bersama mereka. Pada saat dia pergi, semuanya kembali normal, dan panas membara di dalam menara naga menghilang. Namun, di puncak Senglongtai, kilatan kegembiraan menghilang. Alasan mengapa Lan Xuanyu menyentuh Senglongtai dengan tangan kanannya adalah untuk membuktikan sesuatu. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Saat ini tulang lengan kanannya yang patah telah terhubung, dari luar lengan kanannya tidak berbeda dengan yang asli. Hanya Lan Xuanyu yang tahu bahwa itu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kembali ke tempat tinggal Tianlong, Lan Xuanyu memandang Bai Xiuxiu, bagaimana panennya? Bai Xiuxiu berkata, panennya bagus. Saya pikir garis keturunan saya telah meningkat lagi, yang paling penting. Basis kultivasi seharusnya juga meningkat pesat. Kekuatan naga di dunia naga sangat murni dan besar, dan itu sangat penting bagi garis keturunan kita. Seharusnya memiliki efek menutrisi yang besar. Bagaimana denganmu? Mengapa tidak terlihat bagus di wajahmu? Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum pahit, bukan apa-apa, sepertinya saya ditolak oleh sisa-sisa. Tapi tidak apa-apa, itu tidak akan mempengaruhi kultivasi saya. Meskipun Lan Xuanyu telah mencapai tingkat dewa sekarang, tidak mungkin Long Tianyang akan mengetahui idenya, tetapi satu-satunya hal yang dia tidak yakin untuk memblokir adalah kesadaran spiritual Long Tianyang. Dia tidak yakin kapan dia dan Bai Xiuxiu berbicara. Kesadaran spiritual Long Tianyang tidak ada di sini. Masalah tentang sisa-sisa Dewa Naga sangat penting, dia masih perlu berhati-hati. Bab 1446, Panggilan Konferensi. Keuntungan kali ini sebenarnya lebih besar dari yang diharapkan, dan itu juga memberi Lan Xuanyu pemahaman yang komprehensif tentang dunia naga. Hanya dia sendiri yang tahu betapa mengesankan perolehannya kali ini. Namun, keuntungan ini tidak boleh diungkapkan dengan mudah. Xiuxiu, kamu bisa terus berlatih secepatnya, secepat mungkin mencerna semua kekuatan naga yang terserap kali ini. Dilihat dari emosi para ksatria naga di dunia naga, diperkirakan perang dengan Crimson Realm tidak jauh. Petik 2. Oke, Bai Xiuxiu setuju, memeluknya, lalu duduk di tempat dan mulai bermeditasi. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk bermeditasi, tetapi mengangkat tangan kanannya dan melihat ke telapak tangan. Di telapak tangannya, kulitnya putih dan kemerahan, memancarkan kilau samar, dan seluruh lengan tampak tidak bergantung pada bagian luar dalam persepsinya. Dia bisa mengendalikannya,
tetapi tampaknya itu bukan lagi bagian dari tubuhnya. Ini bisa dianggap sebagai kartu hall miliknya. Hanya saja saya tidak bisa mencoba melihat betapa kuatnya itu. Cahaya dan bayangan melintas, dan sosok terpisah dari Lan Xuanyu, dan duduk di seberang Bai Xiuxiu, dengan lingkaran cahaya berwarna-warni yang samar mengalir, berpose dalam postur meditasi. Itu adalah kekuatan magis dari pemburu harta karun. Lan Xuanyu memisahkan untaian kesadaran ilahi dan menyuntikkannya ke dalam sosok ini. Tubuhnya sendiri diam-diam bergabung ke ruang angkasa, tanpa menyebabkan setengah gelombang, dan menghilang dengan tenang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah kembali ke stasiun 33 Tianye di kota Hongleong. Membantu mitra berlatih lagi, dan menerima berita terkait pada saat yang sama. Pasukan Yuan Engwang mengirimkan berita tersebut kembali ke Federasi untuk pertama kali terakhir kali, yang menarik perhatian besar dari Federasi, terutama mengenai situasi Ibu Merah dan perang yang akan datang antara Scarlet Domain dan Dragon Horse Gang. Perhatikan baik-baik, dan sesuai dengan saran Lan Xuanyu, 7 armada perlahan mundur dan ditempatkan lebih dekat ke bintang administrasi Federasi Douluo. Pada saat yang sama, dia juga mengirim pesan ke Lan Xuanyu melalui tentara Yuan Engwang, agar dia menjadikan keselamatannya sendiri sebagai hal yang paling penting, dan menyampaikan pesan itu sebagai hal utama, tanpa harus memikirkan cara untuk menghancurkan fasilitas penelitian dan pangkalan Federasi Longma. Tetapi saya berharap dia dapat menyampaikan informasi perang kembali ke Federasi Douluo tepat waktu setelah perang dimulai, sehingga Federasi dapat menilai situasi perang. Tidak perlu mengatakannya, Lan Xuanyu juga tahu betul arti Federasi Douluo. Jalannya perang selanjutnya akan terkait dengan keputusan Federasi Douluo. Federasi Longma berada di atas angin adalah salah satu cara untuk menghadapinya. Jika alam merah lebih unggul, itu adalah cara lain untuk menghadapinya. Secara relatif, hasil terbaik untuk Federasi Douluo adalah kedua area ini seimbang, dan perang terus memakan satu sama lain. Tentu saja, kemungkinan situasi ini juga paling rendah. Tetapi tidak peduli partai mana yang lebih unggul, selama Federasi Douluo dapat mengetahuinya untuk pertama kalinya, ia juga dapat merespons sesuai itu. Ini adalah hal yang paling penting. Selain itu, ada juga pendataan di Crimson Domain. Dalam hal ini, Federasi dapat dikatakan kosong sama sekali, dan tidak ada informasi sama sekali. Oleh karena itu, Lan Xuanyu mengusulkan untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi Federasi Douluo hanya menyuruhnya untuk berhati-hati, tetapi tidak menghentikannya. Hanya dengan benar-benar berpartisipasi kita dapat benar-benar memahami situasi di Crimson Realm. Harganya informasi ini dapat dibayangkan. Tidak diragukan lagi bahwa Lan Xuanyu sekarang adalah orang paling penting di Departemen Doutian Federasi. Informasi apapun yang dia bawa kembali dapat memengaruhi pengambilan keputusan federal. Di antara 7 armada besar, satu-satunya yang tidak mundur kembali ke domain Federasi Douluo adalah armada ke-7, yang tetap di sini untuk menemuinya kapan saja. Semua makhluk roh tumbuhan telah kembali ke Star Douluo. Di antara mereka, makhluk roh tumbuhan yang telah mencapai kemacetan akan tetap tinggal dan membuat terobosan, dan binatang roh tumbuhan lainnya akan kembali ke bintang naga langit setelah mereka mengirimkan energi kehidupan mereka. Saya belum kembali, tetapi waktu kalkulasi seharusnya hampir sama. Berita Tang Sekte dan Akademi Shrek perlu dibawa kembali oleh mereka, jadi Lan Xuanyu belum diberitahu kali ini. Setelah membantu rekannya menyelesaikan penempaan tubuh, Lan Xuanyu buru-buru kembali ke kediaman Tianlong. Efek tempar tubuh yang sekarang dia bawa ke pasangannya jauh lebih baik daripada sebelum mereka melembutkan tubuh mereka sendiri. Setiap tempar tubuh setara dengan reinkarnasi, ditambah energi kehidupan yang cukup untuk mengisi kembali diri mereka sendiri, sehingga setiap orang dapat berlatih lebih cepat. Laju kenaikannya bisa dikatakan cepat. Tang Yuge semakin dekat dan lebih dekat ke level limit Douluo, dan dia hanya yang pertama, dan kecepatan kultivasi yang lain meningkat secara mengejutkan. Lan Xuanyu memberitahu Tang Yuge bahwa setelah bos besar dari Departemen Pabrik kembali, lain kali mereka kembali, mereka akan bertemu dengan mereka, sehingga Tang Yuge dan yang lainnya akan menyiapkan logam langka yang baru saja mereka kumpulkan dan menyatukannya kembali. Bukan untuk perguruan tinggi atau federasi, tapi untuk ayahnya, Tang Wulin, Jinlong Yuyu. Sekarang yang mereka butuhkan bukan hanya baju besi perang 3 karakter, tapi juga baju besi perang 4 karakter. Meskipun level tempaannya mendekati kemampuan untuk menempa logam setingkat dewa, dia tidak punya banyak waktu untuk membantu rekan-rekannya menyelesaikan penempaan. Maka hanya meminta bantuan ayahku.
Jika Anda ingin memilih master tempat terbaik dan pengrajin ilahi di Federasi Douluo. Jadi, sama sekali tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tang Wulin dalam bahasa Golden Dragon Moon. Saat itu, 10.000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi orang pertama di dunia tempa, belum lagi dia masih pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super sekarang. Pertanyaan yang akan dihadapi pengrajin biasa tidak akan pernah muncul dalam dirinya. Bukankah sia-sia jika sumber daya yang sangat baik tidak digunakan? Tentu saja, baju besi tempur Lan Xuanyu harus ditempa sendiri. Kalau tidak, dia tidak ada hubungannya dengan baju besi perang. Sedangkan untuk pembuatannya, setelah tempa selesai, Anda bisa menyusahkan orang tua untuk membantu. Di Dragon Star, armor tempurnya juga tidak dapat digunakan dengan mudah. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia tahu bahwa tombak naga dan tombak naga miliknya rusak, perkumpulan naga langit tidak memberinya tombak dan tombak naga. Periode waktu berikutnya akan menjadi sangat penting dan menegangkan. Lan Xuanyu sangat berharap rekan-rekannya bisa tumbuh lebih cepat, setidaknya bisa naik di atas level dewa, sehingga memiliki tingkat kemampuan perlindungan diri tertentu. Namun, tidak mudah untuk dipromosikan ke level dewa, yang terpenting adalah mereka tidak dapat menerobos bintang naga, jika tidak, mereka sangat mudah diperhatikan. Masih tidak terlalu sabar, hanya bisa bertahap. Alasan mengapa Lan Xuanyu buru-buru kembali ke kota Tianlong tempat tinggal Tianlong adalah karena seseorang datang berkunjung. Tentu saja, itu bukan ksatria naga, jika tidak, dia akan lebih gugup. Seorang anggota staf klub Tianlong sedang menunggu di luar. Mereka semua tahu bahwa para ksatria naga tidak ingin diganggu ketika mereka sedang berlatih, jadi mereka hanya menunggu di luar. Dengan kekuatan kesadaran ilahi ksatria naga, mereka secara alami dapat merasakan bahwa mereka telah datang. Selama mereka muncul di luar, mereka sebenarnya telah menyentuh kesadaran. Lan Xuanyu jelas bukan ksatria naga sekarang, tapi dalam arti tertentu, perlakuannya di klub naga langit tidak berbeda dengan perlakuan ksatria naga. Tubuh kembali, dan satu-satunya fusi dengan ilusi, Bai Xiu masih berlatih. Lan Xuanyu berjalan keluar ruangan dan melihat ke arah staf Tianlong Hui. Dia tahu orang ini. Namanya Zhang Zelong. Dia berumur sekitar 30 tahun dan merupakan naga unggul. Ini sangat dekat dengan level dewa. Tentu saja, dari segi bakat, Qi Tianlong dan Su Yanmo masih sedikit kalah. Tuan Lan, Zhang Zelong dengan hormat memberi hormat pada Lan Xuanyu. Ada apa? Tanya Lan Xuanyu. Zhang Zelong dengan hormat berkata, saya di sini untuk menyampaikan pemberitahuan. Silakan pergi ke kursi pertama dan kedua untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Pertemuan akan diadakan 3 hari kemudian. Oke, begitu, Lan Xuanyu mengangguk. Bab 1447, Lelang Longma. Zhang Zelong membungkuk dan memberi hormat lagi dan hendak pergi, tetapi Lan Xuanyu menghentikannya. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Zhang Zelong dengan hormat berkata, perintah Anda. Lan Xuanyu berkata, baju besi naga dan tombak naga saya rusak sebelumnya, di mana saya bisa menambahkannya. Saya tidak bisa memperbaikinya lagi. Zhang Zelong tertegun sejenak, dia tidak menyangka Lord Lan tidak akan tahu tentang hal sederhana ini. Lord Lan, Dragon Armor, dan Dragon Spear adalah sumber daya paling berharga dari klan naga kami. Secara umum, kami membutuhkan klan naga kami untuk menghabiskan sumber daya untuk membeli. Beli sendiri. Lan Xuanyu tercengang. Mau beli sendiri? Zhang Zelong berkata, ya. Secara umum, Kesatria naga dewasa didukung oleh kota-kota besar. Semua kota besar akan menyediakan sumber daya apapun yang dibutuhkan. Di pihak Anda, saya tidak tahu pihak mana yang harus didukung, mereka harus memberikan Anda. Sediakan sumber daya. Petik 2. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dia benar-benar tidak tahu itu, tapi Wang Daoqi dan Huang Yuanlong harus tahu bahwa baju besi naga dan tombak naga mereka rusak. Kenapa tidak ada suara apapun? Nah, saatnya untuk kembali dan mengurus uang mereka. Di mana saya bisa membelinya? Lan Xuanyu bertanya. Zhang Zelong berkata, tentu saja itu ada di klub Tianlong kami. Hanya klub Tianlong kami yang dapat memiliki baju besi naga dan tombak naga yang benar-benar kuat. Anda adalah anggota klub Tianlong. Anda hanya perlu membayar 5 untuk semua barang yang diproduksi oleh klub Tianlong kami. Harga menjadi. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, tidak bisakah anggota klub Tianlong bebas? Zhang Zelong tersenyum pahit dan berkata, itu tidak dapat diterima. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kursi pertama dari generasi pertama.
Siapapun tidak bisa mendapatkan sesuatu secara gratis. Namun, harga diskon 50% kami pada dasarnya lebih rendah daripada harga biaya. Naga di luar memenuhi syarat. Yang datang ke Tianlonghui untuk membeli sangat sedikit, misalnya pada umumnya hanya setelah menerobos menjadi dewa, barulah mereka berkesempatan datang ke Tianlonghui untuk ikut membeli. Oh, ngomong-ngomong, harga material sudah dalam periode belakangan ini. Tingkatkan. Harga senjata dan perlengkapan berharga yang diproduksi oleh klub Tianlong kami juga telah meningkat sebesar 30%. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu merasa pusing, dan berkata, oke. Ketika saya perlu membeli, saya dapat meminta staf di akademi kami untuk membawanya bersama saya. Zhang Zelong mengangguk, dan berkata, ya, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Sebagai anggota klub Tianlong, Anda memiliki jalan khusus untuk pergi ke sana. Selain lelang Longma kami, hal yang paling baik adalah klub Tianlong kami. Lan Xuanyu bertanya dengan penasaran, bagaimana dengan Longma Grand Auction? Zhang Zelong berkata, itu adalah lelang terbesar di federasi kami. Secara umum, ini hanya akan diadakan setiap 10 tahun. Tapi saya tidak tahu mengapa, tetapi akan ditingkatkan baru-baru ini. Ini sudah diatur, dan akan diadakan di kota naga langit kami. Seharusnya ada sekitar setengah bulan lagi. Anda dapat memperhatikannya ketika saatnya tiba. Akan ada banyak harta langka dan eksotis dari semua ras di pelelangan kuda panjang. Setiap lelang akan membuat rekor harga. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda mungkin ingin berpartisipasi terlebih dahulu, siapkan beberapa. Petik 2. Oke, begitu, terima kasih. Mengusir Zhang Zelong, Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Armor Shenlong dan tombak naga masih berguna baginya, terutama armor Shenlong, yang setara dengan armor battle set kedua. Armor naga level tinggi pasti memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan armor pertempuran 4 karakter, bahkan bisa mencapai level artefak. Armor naga ilahi dari tingkat artefak harus sebanding dengan baju besi pertempuran 6 karakter dari Federasi Douluo. Untuk baju besi perang, Anda hanya dapat membuat baju besi perang 4 karakter, dan kemudian Anda membutuhkan kehamilan Anda sendiri. Saya tidak tahu apakah baju besi naga tingkat dewa bisa diperoleh di sini. Meskipun dia sekarang telah menembus ke level dewa, masih sangat penting untuk memiliki lebih banyak metode penyelamatan nyawa. Lagi pula, jika kamu berpartisipasi dalam perang dengan Crimson Realm, itu adalah medan pertempuran dengan intensitas level dewa super. Sekali fokus, masih sangat berbahaya. Karena ingin ikut perang, kamu masih harus melakukan lebih banyak persiapan, jangan takut dengan kartu yang terlalu banyak atau kurang. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Dia tidak tinggal bermeditasi. Kali ini dia bahkan tidak meninggalkan ilusi, dan dia merobek ruang dan pergi. Kali ini, saatnya kembali ke kota Hongleong dengan cara yang adil. Sudah waktunya bagi ayah dan anak kerajaan untuk membayar sendiri. Cahaya berkedip, dan Lan Xuanyu kembali ke kediaman yang telah lama hilang di kota Hongleong. Setelah pergi terakhir kali, dia tidak pernah kembali. Aula Longli seharusnya ditutup untuk waktu yang lama. Sekarang dia memiliki Dewa Naga dan Sumsum Naga untuk membantu dalam kultivasinya, peran Balai Kekuatan Naga sudah sangat kecil. Kemarilah, Lan Xuanyu berteriak dengan suara yang dalam. Segera, seorang pelayan berlari keluar, dan ketika dia melihat, dia buru-buru membungkuk ke tanah. Putri Naga Emas saat ini telah memiliki pengaruh luar biasa di seluruh bintang naga. Meski kota Hongleong sama dengan Yurongyan, tidak ada yang mengira kota Hongleong masih menempati peringkat terakhir. Semua orang tahu bahwa selama Putri Naga Emas tumbuh normal, dia pasti akan menjadi ksatria naga di masa depan. Kota Hongleong sendiri mendapat dukungan dari ksatria dinosaurus Mo, dan jika ada satu ksatria naga lagi, sumber daya mungkin akan diacak. Saudara Huang Yuanlong, datanglah untukku, kata Lan Xuanyu ringan. Iya, dia tidak langsung memberitahu Huang Yuanlong melalui komunikasi, dia ingin memberi pihak lain waktu untuk bersiap. Dengan cara ini, kemungkinan besar Huang Yuanlong akan mengundang Huang Daoqi untuk datang langsung. Dia tidak bisa langsung menyerahkan kepada Kaisar Doge untuk datang. Lagi pula, dari perspektif identitas, Kaisar Doge adalah bolehnya, dan bahkan penguasa kota. Rasa hormat yang diperlukan masih ada. Tetapi hanya untuk mengundang Huang Yuanlong, Huang Yuanlong memberitahu Huang Daoqi bahwa ayah dan anak mereka datang sendiri, tidak akan dianggap kasar.
Benar saja, tidak butuh waktu lama, Huang Daoqi, Huang Yuanlong dan putranya berkumpul. Ketika saya melihat Lan Xuanyu, saya sangat gembira dan berjalan maju dengan cepat. Di mata mereka, Lan Xuanyu telah banyak berubah, terutama dalam hal aura. Meskipun dia masih terlihat sama, tekanan darah yang tidak terlihat bahkan membuat Kaisar Doj merasa sedikit terlalu lurus. Tentu saja, mereka semua tahu tentang terobosan Lan Xuanyu di panggung Rising Dragon. Adegan itu benar-benar mengejutkan klan naga. Selain itu, dari ksatria dinosaurus tinta Luolan, dia juga tahu sesuatu yang lebih mendalam. Mereka semua mengerti bahwa Lan sudah melayang ke langit. Belum lagi performa di tantangan rookie masa depan. Bakat yang ditunjukkan oleh dia saja tidak lagi sesederhana sang ksatria naga. Bagaimana mungkin kita tidak membiarkan ayah dan anak kerajaan bersuka cita? Terlebih lagi, sekarang semuanya meningkat karena promosi Blue. Bahkan para leluhur dari beberapa klan besar menjadi sopan ketika mereka melihat Kaisar Daoqi. Saya telah melihat sang patriark. Lan Xuanyu dengan hormat memberi hormat kepada Kaisar Daoqi. Jangan berani-berani, kamu sekarang anggota dari Heavenly Dragon Society. Dari segi status dan status, kamu pasti tidak di bawahku. Mulai sekarang, kita akan setara. Aku sudah meminta klan untuk memintamu menjadi tetua klan. Kaisar Daoqi tertawa keras dan membantu Lan Xuanyu berdiri. Lan Xuanyu mengucapkan terima kasih, lalu menoleh ke Huang Yuanlong dan mengangguk sebagai salam. Mata Huang Yuanlong yang menatap dia benar-benar rumit. Dahulu kala, dia sangat antusias dengan yang satu ini di dalam hatinya, tetapi sekarang, dia telah lama kehilangan pemikiran itu. Dia mengerti bahwa jarak antara dirinya dan yang ini terlalu jauh, dan itu sama sekali tidak mungkin tercapai. Dia tidak akan meminta dirinya untuk berpikir terlalu banyak. Yang satu ini di masa depan adalah pelindung klan. Ketika dia mewarisi posisi patriark, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia harus lebih mengandalkan dia. Sekarang Huang Daoqi dan Huang Yuanlong paling beruntung dengan kontrak milenium asli. Dengan kontrak ini, setidaknya para leluhur dari klan besar lainnya tidak dapat merebut bakat hebat ini. Bab 1448, hidup itu seperti sandiwara. Semuanya tergantung akting. Selamat tinggal hari itu, aku tidak menyangka ini akan menjadi waktu yang lama. Lan, kamu adalah seluruh federasi baru-baru ini. Seru Huang Yuanlong. Lan Xuanyu berkata, saya tidak menyangka akan memakan waktu lama setelah saya pergi hari itu. Saya tinggal di kediaman Tianlong untuk berlatih pada saat itu, dan kemudian berpartisipasi dalam formasi federasi dan tantangan pemula masa depan. Setelah kembali, saya merasa tertutup, dan kemudian menerobos. Sudah ditunda sampai sekarang. Petik 2. Kaisar Doj tersenyum dan berkata, baru saja kembali. Saya mendengar dari Yuanlong bahwa Anda kembali. Saya akan datang dan menemui Anda secepat mungkin. Saya telah mengirim seseorang untuk menyiapkan makanan. Saya akan mengirimkannya langsung kepada Anda nanti. Mari kita mengobrol dengan baik. Terima kasih atas perhatian sang patriark. Penghormatan Lan Xuanyu padanya sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun, yang membuat Huang Daoqi merasa sangat nyaman. Bagaimana dia tahu bahwa alasan terpenting dari rasa hormat ini adalah untuk mempersiapkan dia berdarah. Lan Xuanyu mengundang ayah dan anak mereka ke ruang tamu, dan mereka bertiga hanya mengobrol. Lan Xuanyu secara singkat berbicara tentang apa yang dia lihat dan dengar tentang tantangan rookie di masa depan, dan mungkin berbicara tentang terobosannya. Adapun perjanjian 10 tahun antara dia dan kursi pertama Naga Langit, itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh ayah dan anak tingkat Kaisar Daoqi, hanya tingkat ksatria naga yang mengetahui rahasia ini. Secara alami, Lan Xuanyu tidak akan mengatakannya. Semakin banyak Anda mendengarkannya, semakin kaget ayah dan anak Raja Daoqi. Meskipun mereka sangat optimis tentang Lan, kebangkitan Lan sangat cepat dan tak terbayangkan. Dalam waktu singkat, dia tidak hanya mencapai tingkat dewa, tetapi bahkan Huang Yuanlong secara samar-samar merasa bahwa ayahnya mungkin bukan lawan Lan sekarang. Lebih penting lagi, bakat dan latar belakangnya, saya khawatir tidak akan memakan banyak waktu untuk menjadi seorang ksatria naga. Segera, berbagai makanan telah dikirimkan. Mereka semua adalah makanan lezat teratas. 3 orang duduk sebagai tamu dan tuan rumah. Atas permintaan terus-menerus Lan Xuanyu, Huang Daoqi diundang untuk memimpin. Ini membuat tuan kota Hong Leong ini tidak bisa menahan perasaan sedikit energi.
Yang ini di depanmu mungkin menjadi ksatria naga. Penunggang dinosaurusmu bisa dibilang mendukung kota Hongleong, tapi merekalah yang berinisiatif berkumpul untuk menjilat orang lain dan banyak memuja dan mendukung. Tapi Lan berbeda. Dia memiliki kontrak 1000 tahun dengan keluarga dan bisa dianggap sebagai ksatria naga yang dibudidayakan dalam keluarga. Keintiman ini berbeda. 3 putaran anggur dan 5 rasa hidangan. Lan Xuanyu memanggang segelas anggur dan berkata, Patriark, kali ini saya kembali. Ada satu hal lagi yang ingin saya lakukan dengan Anda. Anda harus tahu tentang domain merah, kan? Mendengar dia menyebutkan alam merah. Ekspresi di mata Kaisar Doj tiba-tiba menjadi sedikit serius, dan bahkan semangat minumnya turun sedikit. Mengangguk sedikit, dia berkata, tentu tahu itu. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengarkan arti dari kursi pertama dan kedua. Saya khawatir perang ini tidak dapat dihindari. Saya harus berpartisipasi di dalamnya. Bagaimanapun, saya adalah anggota klub Tianlong. Di sini, Anda juga melakukannya. Dipersiapkan. Kaisar Doj terkejut, apakah Anda ingin berpartisipasi juga? Anda baru saja menjadi dewa. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, aku juga anggota dari ras naga kita. Bagaimana mungkin kita tidak berpartisipasi dalam provokasi domain merah? Untuk ras naga kita, bahkan jika kita mati dalam pertempuran, itu dianggap mati. Dia, meskipun wajahnya dengan senyuman, tapi matanya penuh ketegasan. Kaisar Dauki mengerutkan kening dan berkata, tapi, bakatmu sangat bagus. Untuk perkembangan klan naga kita, kamu harus memberimu lebih banyak waktu untuk meningkatkan dirimu, sehingga kamu benar-benar bisa menjadi seorang ksatria naga di masa depan. Kamu bisa menjadi seorang ksatria naga. Berikan kontribusi yang lebih besar untuk naga kita. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, proses tumbuh dewasa selalu membutuhkan tekanan. Tekanan juga motivasi. Selama perang melawan alam merah, itu juga akan menjadi proses untuk membuatku marah. Jangan khawatir, meskipun aku tidak memiliki baju besi naga atau tombak naga, tapi tingkat kultivasi saya telah meningkat pesat, dan saya masih bisa menggunakan metode petir untuk bertarung. Saya akan berhati-hati. Di pihak kami, tidakkah Anda tahu persyaratan apa yang ada di klan sekarang? Petik 2. Kaisar Dauki berkata, saat ini hanya tentang alokasi sumber daya. Kami masih mempersiapkan perang. Saya tidak tahu kapan perang akan muncul. Wilayah Crimson berbahaya dan dapat diubah. Saya tidak tahu kapan akan muncul atau di mana akan muncul tempat, tapi aku ingin sampai pada poin pertama yang muncul, itu tidak akan ada di Dragon Star atau Pegasus kita. Ngomong-ngomong, armor nagamu rusak, aku selalu ingin memberitahumu, tapi kemudian Sky Dragon akan mengatakanmu setelah mundur, saya tidak punya waktu untuk memberi tahu Anda. Anda sekarang adalah anggota klub Tianlong, dan Tianlong akan mendapat diskon besar untuk Anda. Anda dapat membeli baju besi naga dan tombak naga di klub Tianlong dengan setengah harga. Hal terbaik yang akan diproduksi Tianlong adalah yang terbaik. Anda adalah yang tertua dari klan kami, dan sumber daya ini secara alami berasal dari klan. Petik 2. Lan Xuanyu berpura-pura kosong dan berkata, apakah kamu ingin membelinya sendiri? Saya pikir ketika perang dimulai, klan akan langsung mengalokasikannya. Kaisar Dauki melambaikan tangannya dan berkata, tidak, armor naga dan tombak naga adalah sumber daya paling penting dari klan naga kami. Set asli Anda juga dibeli oleh kami dari Tuan Luolan, karena dia juga dapat membeli diskon. Namun, setiap kesatria naga juga dibatasi untuk membeli, dan Anda tidak dapat membeli terlalu banyak. Sekarang Anda adalah anggota klub naga langit, Anda dapat membelinya sendiri secara alami. Melihat ke belakang, Anda dapat pergi ke klub naga langit untuk melihat dan memilih baju besi naga yang paling cocok. Dan tombak naga. Petik 2. Lan Xuanyu tercengang sejenak, dan berkata, tidak perlu. Sebenarnya, saya tidak membutuhkan baju besi naga dan tombak naga, dan efektivitas tempurnya baik-baik saja. Apa artinya ingin menangkap dan melepaskannya? Apa artinya tidak terlihat? Huang Yuanlong berkata dari samping, bagaimana Anda melakukannya? Baju besi naga adalah jaminan terpenting bagi kehidupan. Anda telah merusak baju besi naga sebelumnya, dan tanpa baju besi naga, Anda mungkin menderita luka yang lebih serius. Gaya bertarung Anda ini tirani dan membutuhkan perlindungan yang memadai. Lan, Anda dapat yakin bahwa meskipun kota Hongleong bukan kota terkaya, bagaimana bisa menjadi salah satu dari 12 kota besar, kami pasti akan berusaha keras untuk mendukung Anda. Petik 2.
Raja Dauki mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan wajah serius, itu benar. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan hidup. Anda bukan hanya harapan masa depan naga kami, tetapi juga harapan masa depan kami untuk kota Hongleong. Anda juga telah melihatnya, Yuanlong tak satu pun dari mereka memiliki bakat. Xiu adalah nagamu dan putri baptisku. Aku juga memperlakukanmu sebagai anak perempuan. Hal yang sama berlaku untuk Master Luolan. Kamu dapat memiliki lebih banyak sumber daya, tetapi kamu dan Xiu unik. Bukan hanya kamu, tapi Xiu, selama kamu membutuhkannya, kamu harus sopan. Kami menyediakan semuanya di kota Hongleong. Petik 2. Lan Xuanyu tersentuh dan berkata, terima kasih, Bapak Bangsa. Xiu dan saya sendirian dan tidak berdaya sejak kami masih muda. Kami datang ke kota Fengleong kami dan kami memiliki rumah. Saya tidak pandai berbicara. Bagaimanapun, tidak peduli kapan kami adalah anggota kota Hongleong. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Petik 2. Kaisar Dauki berkata, pembelian sumber daya di klub naga dapat dilakukan melalui koin naga. Ini adalah mata uang tingkat tertinggi dari bintang naga kita. Ia memiliki daya beli yang sangat kuat dan bersifat universal di seluruh galaksi. Seperti lelang kuda naga yang akan diadakan segera, ia juga digunakan. Koin Tianlong digunakan untuk pelunasan. Ngomong-ngomong, kamu harus pergi ke lelang besar kalau punya waktu. Mungkin ada yang baik buat kamu. Apalagi untuk perlindungan, jangan hemat uang. Dengan begini kamu bisa tinggal sehari lagi, besok aku meminta Yuanlong untuk mengirimimu bagian terlebih dahulu. Lalu aku akan meningkatkan bagian dalam klan. Jika kota Hongleong mendukungmu, itu setara dengan mendukung perang. Apa kamu mengerti maksudku? Petik 2. Saya mengerti, Patriark. Saya pasti akan mengutamakan keselamatan. Langsung bertanya, dan biarkan pihak lain berinisiatif untuk memberikannya, secara alami rasanya berbeda. Tentu saja Lan Xuanyu tahu bahwa meskipun dia memintanya secara langsung, ayah dan anak kerajaan pasti akan memberikannya. Tetapi dalam hal itu, tidak akan ada upaya untuk mendukung. Bab 1449, jangan takut menghabiskan uang. Seperti yang dikatakan Raja Dauki, tidak peduli apapun, kota Hongleong adalah salah satu dari 12 kota besar, dan kota yang menempati urutan terakhir juga kota utama. Itu kaya akan sumber daya, dengan fokus pada pengoperasian sumber daya mineral. Untuk membuat kota Hongleong lebih kuat, mereka tidak membutuhkan lebih banyak sumber daya, tetapi mendapat dukungan dari pusat kekuatan nyata di belakang mereka. Kota-kota besar lainnya mungkin memiliki lebih banyak sumber daya, tetapi mereka tidak dapat menyisihkan diri mereka sendiri seperti kota Hongleong. Mereka juga memiliki ksatria naga untuk didukung. Dan di sini, bahkan Luolan sangat cenderung pada dirinya sendiri. Lan Xuanyu tahu koin naga. Koin Tianlong sendiri sangat berharga dan terbuat dari logam langka khusus. Logam langka ini dapat digunakan untuk membangun peralatan tingkat tinggi, dan bahkan peralatan inti kapal perang. Lingkaran sihir juga dapat diukir di atasnya, yang memiliki beberapa fungsi khusus. Tentu saja, sebagian besar koin Tianlong tidak bertuliskan. Jadi, dimanapun itu, nilai dari Tianlong koin sangatlah tinggi, tidak hanya sebagai mata uang, tetapi juga sumber daya itu sendiri. Hanya dengan begitu ia dapat menjadi salah satu mata uang paling universal di galaksi Longma. Sekarang Federasi Longma didirikan, mata uangnya belum disatukan, tetapi daya beli koin Tianlong masih menempati peringkat pertama di seluruh federasi. Namun, koin Tianlong masih sulit untuk digunakan di seluruh federasi, karena jumlahnya terbatas. Tidak dapat memenuhi kebutuhan banyak ras. Oleh karena itu, jika Federasi Longma menyatukan mata uang di masa depan, itu akan menciptakan mata uang berbasis sumber daya lain, yang nilainya jauh lebih rendah daripada koin Tianlong, tetapi lebih mudah digunakan. Selama rasio pertukaran tertentu dengan koin Tianlong dipertahankan, keduanya dapat digabungkan untuk menyatukan seluruh pasar mata uang federal. Keesokan paginya, Huang Yuanlong datang. Koin Tianlong tidak dapat disimpan dengan metode kredit apapun, dan semuanya dalam bentuk barang. Dia langsung memberi Lan Xuanyu cincin penyimpanan. Kesadaran ilahi Lan Xuanyu melihatnya, dan ada ratusan ribu koin oranye berkilau di dalamnya. Dia masih mengetahui daya beli koin naga. Mari kita begini, koin Tianlong adalah pendapatan sebulan dari naga biasa yang lebih rendah. Naga memberi secara langsung, hampir di level ini.
Gaji bulanan klan naga atas selama sebulan hanya 5 koin Tianlong. Ratusan ribu koin naga, ini pasti sosok astronomis. Bisa dibayangkan daya belinya kuat. Hong Leongcheng benar-benar berusaha keras untuk mendukungnya. Huang Yuanlong berkata, "Biru, kamu gunakan dulu. Jangan takut untuk menghabiskan uang. Terutama membeli di Tianlong Club adalah yang paling berharga. Dengan diskon dari anggota klub Tianlong, bahkan barang-barang dengan harga tinggi sebenarnya tersedia. Itu adalah harga biayanya. Maksud ayah saya adalah dia akan mendukung Anda dalam membeli satu set baju besi naga tingkat dewa untuk pertahanan diri. Anda bisa fokus pada aspek ini. Ini 400.000 koin Tianlong. Ayah baru-baru ini membuat persiapan dan berusaha keras dapatkan 600.000 koin Tianlong dan buat total 1 juta. Kamu dan Siu-Siu seharusnya cukup. Jika tidak cukup, katamu, kami akan melakukan yang terbaik. Tuan Luolan seharusnya tidak kekurangan apapun, sekarang kami akan melakukan yang terbaik untuk menyediakan Anda berdua." Petik 2. Lan Xuanyu menatapnya dengan sedikit kekosongan dan kegembiraan di matanya, lalu mengangguk dengan penuh semangat tanpa mengatakan apapun. Jika Bai Siu-Siu melihat pemandangan ini di sini, dia pasti akan memberinya evaluasi terhadap ratu. Adapun kapan harus membeli Dragon Armor, tidak perlu cemas. Bukankah klub naga akan mengadakan pertemuan? Seharusnya terkait dengan perang selama perang, apakah diskon akan lebih rendah untuk anggota klub naga? 400.000 koin Tianlong ada di tangan, Lan Xuanyu kembali ke kediaman Tianlong dengan suasana hati yang bahagia, dan rasanya senang didukung oleh seseorang. Akan lebih baik jika persembahan ini bisa dilanjutkan. Jadi, di belakang yang kuat, ada banyak sumber daya untuk mendukung. Ini adalah kasus ketika saya masih di akademi, dan hal yang sama berlaku untuk saya sekarang. Ketika Lan Xuanyu kembali ke tempat tinggal Tianlong, Bai Siu-Siu telah menyelesaikan kultivasinya, dan dia lega melihatnya kembali. "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak berani keluar untuk mencarimu, dan kamu tidak meninggalkan pesan untukku." Bai Siu-Siu berkata dengan marah. Lan Xuanyu terkekeh dan berkata, "Tentu saja saya akan memperbaiki keadaan. Kami memiliki kontrak 1000 tahun dengan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan tidak dapat menyediakan terlalu banyak. Perang dapat dimulai kapan saja, dan kita harus mempersenjatai diri dengan baik." Saat ini, dia berbicara tentang koin Tianlong. Ketika datang ke lelang kuda panjang, mereka berdua merasa sedikit aneh. Dulu, di kota Shrek, satu-satunya hari mereka beristirahat setiap minggu tidak ada di lelang. Nikmati makanan lezat bersama teman-teman Anda, lalu pergi ke pelelangan untuk melihat apakah ada hal yang baik. Tanpa diduga, saya akan mengikuti lelang lagi di sini. Kamu harus mempersenjatai dirimu, apakah kamu ingin membeli baju besi naga jenis apa? Tanya Bai Siu-Siu. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum memikirkannya. Mari kita lihat, kurasa di antara semua armor naga sekarang, tidak ada yang cocok untukku. Lagi pula, mereka tidak bisa menggunakan tulang naga untuk membangunnya. Lebih baik menemukan yang relatif cocok, lebih disukai pada tingkat artefak. Daya beli koin Tianlong ini harus cukup luar biasa, jika tidak, Kaisar tidak akan memberikannya. Daya beli spesifik dari mata uang teratas ini akan menunggu sampai Tianlong rapat dan rumah lelang akan tahu." Petik 2. Oke, aku tidak membutuhkannya, Dragon Armor dan Ice Demon Dragon Spear milikku masih bisa digunakan. Kata Bai Siu-Siu. Lan Xuanyu berkata, "Jika Anda memiliki yang cocok, saya akan mengubahnya untuk Anda, dan mendapatkan senjata ajaib. Itu selalu baik bagi kita untuk lebih bersenjata. Lagi pula, bukankah masih ada senjata terlarang yang dibawa dari rumah?" Konferensi Tianlong Lan Xuanyu belum pernah berpartisipasi sebelumnya, terutama pada konferensi tingkat atas di tingkat Ksatria Naga. Keesokan paginya, seorang anggota staf dari klub Tianlong datang untuk mengundangnya. Konferensi Tianlong masih diadakan di Istana Tianlong. Sebuah ruang konferensi yang besar dan luas dikelilingi oleh pilar kayu dan menopang langit-langit, namun tidak ada dinding di sekitarnya. Duduk di lantai rotan, orang dapat melihat pemandangan yang hidup di sekitarnya, elegan dan nyaman. Staf menawarkan minuman yang mirip dengan teh, kemudian menyesap, bibir dan gigi yang wangi, dan energi kehidupan yang kaya membasuh tubuh dan pikiran, dan ikatan itu tak terlukiskan. Ketika Lan Xuanyu tiba, dia menemukan bahwa dialah yang pertama tiba, dan posisinya ada di sisi lingkar luar. Ada total 18 futon di lingkaran dalam, yang jelas merupakan posisi 18 Ksatria Naga.
Tapi lingkaran luarnya hanyalah kasur yang dia duduki. Dengan kata lain, dialah satu-satunya yang mengamati pertemuan itu. Dapat dilihat dari ini bahwa klan naga masih sangat mementingkannya. Ini jelas merupakan pertemuan tingkat tertinggi. Waktu tunggu tidak lama, ksatria naga telah tiba satu demi satu. Tentu, Lan Xuanyu tidak bisa duduk di tempat dan memberi hormat bersama. Para ksatria naga terlihat agak khusyuk, tapi mereka tetap sopan padanya, dan mereka lebih penasaran. Pergerakan yang disebabkan oleh terobosannya hari itu benar-benar terlalu hebat, dan itu sangat mengejutkan seluruh keluarga naga. Terlebih lagi, para ksatria naga sudah mengetahui kesepakatan antara dia dan kursi pertama, jadi tentu saja mereka lebih memandang dia. Beberapa saat kemudian, Zhong Zichang, ksatria naga Fajar, Huang Liangwei, ksatria naga Cahaya Suci, dan Luo Lan, ksatria dinosaurus hitam, tiba bersama. Lan Xuanyu buru-buru bangun untuk memberi hormat. Zhong Zichang tersenyum padanya dan mengangguk. Luo Lan menatapnya, tetapi sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Apa yang dia khawatirkan? Lan Xuanyu tidak bertanya. Saat pikirannya berubah, dia segera memikirkannya. Itu pasti karena mereka tahu tentang situasinya di dunia naga. Luo Lan tahu bahwa dia telah ditembak oleh tulang dewa naga. Ini juga bagus, biarkan para ksatria naga yang waspada terhadap dirinya sendiri sedikit rileks, dan juga biarkan diri Anda lebih memfokuskan energi pada pertumbuhan. Bab 1450, Lan Xuanyu's Suggestion. Secara alami, dia tidak akan memberitahu beberapa ksatria naga khusus ini bahwa dia benar-benar mendapat manfaat dari tulang dewa naga. Dia sudah terlalu terkenal di masa lalu, dan sekarang dia telah mencapai level dewa, sekarang saatnya untuk tetap rendah hati. Tidak ada salahnya menjadi lebih rendah hati. Dan mungkin ada manfaatnya. Para ksatria naga tidak semuanya datang. Saat ini, hanya ada 10 ksatria naga di ruangan itu. Pertama-tama, cahaya dan bayangan berangsur-angsur memadat. Semua ksatria naga bangkit bersama, dan Lan Xuanyu juga buru-buru berdiri. Sosok kepala Tianlong menjadi jelas, dan dia menekan ke bawah dengan kedua tangannya, semuanya duduk. Saat dia berkata, dia melirik ke arah Lan Xuanyu di sebelahnya, dan Lan Xuanyu juga membungkuk dan memberi hormat. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa sepotong kesadaran ilahi melewati saya. Tapi itu berlalu begitu saja. Semua orang duduk lagi, dan Tianlong pertama berkata dengan suara yang dalam, setiap orang harus bisa menebak isi pertemuan hari ini. Perang dengan alam merah tidak bisa dihindari. Ibu merah memiliki nafsu makan yang terlalu banyak, dan kita tidak bisa membiarkannya. Alam merah tua berkembang di galaksi. Begitu orang yang tamak, ibu merah, menjadi alam dewa, itu akan menjadi malapetaka bagi semua ras kita. Petik 2. Para ksatria naga mengangguk satu demi satu, dan tidak ada yang menentang perang. Old Zong, saya khawatir saya akan merepotkan Anda untuk mengambil tindakan. Dalam hal spiritualitas, Anda adalah orang terkuat yang paling layak di seluruh galaksi kita. Saya juga merepotkan Anda untuk mencari lokasi Crimson Realm dan menjelajahi di mana mereka melakukannya. Seharusnya tidak ditujukan kepada kami. Penting bagi Longma Xuanxing untuk menemukan titik tembak pertama mereka. Petik 2. Zhong Zichang, ksatria naga Fajar, mengangguk, dan berkata, itu adalah tugas kita. Sekarang kita harus membuat keputusan umum. Atau kita bisa menggunakan rem statis dan menunggu mereka melakukannya dulu. Tianlong pertama berkata dengan suara yang dalam, Crimson Mother telah merencanakan selama bertahun-tahun. Begitu ia bertindak, pasti akan mengejutkan. Anda dapat mengatakan dan mendengarkan saran apapun. Saya telah berdiskusi dengan para leluhur dari semua ras sebelumnya, musuh. Zhong Zichang berkata, saat ini, Ibu Merah dapat muncul di konferensi tempat kami mendirikan Federasi Longma. Pasti ada pengkhianat di federasi, memimpin mereka. Seharusnya Ibu Merah yang menjanjikan sesuatu kepada mereka, oleh karena itu, setelah Ibu Merah memulai perang, maka berapa banyak responden yang akan ada di federasi kita juga sangat penting. Jika Ibu Merah diizinkan untuk melancarkan serangan besar-besaran di awal dan mendapatkan dukungan dari banyak ras, benar kami akan sangat dirugikan. Sulit untuk mengatakan berapa banyak suku etnis yang menjadi ibu dari Crimson. Kami harus waspada terhadap hal ini. Lebih baik meminta semua patriark dari semua ras untuk datang ke Drongo sebagai proton, setidaknya agar kaum sentris tidak berani bertindak gegabah. Petik 2. Kursi pertama Tianlong mengangguk dan berkata, ini adalah cara.
Bukankah akan mengadakan lelang Longma besar baru-baru ini? Kita bisa mengundang para leluhur dari semua ras dan mengeluarkan beberapa hal yang sangat bagus untuk menggoda mereka untuk datang. Setelah pergi, mari kita bicarakan tentang berperang melawan musuh asing. Lawan akan dibunuh, dan pusatnya akan masuk. Petik 2. Para ksatria naga mengangguk satu demi satu. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang ketika dia mendengarkan. Bukankah ini terlalu kasar? Apakah ini rencana pertempuran? Dan apakah spesifikasi tertinggi? Seolah merasakan perubahan suasana hatinya, Tianlong pertama menoleh dan menatap dia. Lan, apakah kamu punya ide? Kamu bisa membicarakannya. Hati Lan Xuanyu bergetar, dan dengan hormat memberi hormat, di depan orang dewasa, bagaimana saya bisa berbicara? Dia ingin tetap rendah hati sekarang, dan tidak ingin menunjukkan pegunungan dan embun, agar tidak menimbulkan lebih banyak rasa takut pada kursi pertama Tianlong. Tianlong pertama tersenyum, saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk memungkinkan Anda berpartisipasi dalam pelaksanaan acara besar klub Tianlong kami dan meletakkan dasar yang kokoh untuk masa depan. Itu semua milik Anda, jadi katakan saja dengan berani. Lan Xuanyu ragu-ragu, tetapi setelah melihat mata Zhong Zichang yang menyemangati, dia berkata, kursi pertama, Tuan Ksatria Naga. Saya kira begitu. Saat ini, kerugian terbesar kami adalah bahwa alam merah tidak menentu, dan aku tidak tahu di mana mereka. Dan tujuan akhir dari alam merah adalah bintang naga atau Pegasus kita. Hanya energi kehidupan yang sangat besar dari naga dan kuda ganda kita yang dapat meningkatkan alam merah untuk dipromosikan ke tingkat para dewa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, alam merah tidak akan menargetkan bintang ganda Longma kita begitu ia muncul, karena mereka akan menjadi sasaran bintang-bintang di galaksi. Oleh karena itu, cara terbaik untuk alam merah tua adalah dengan perlahan-lahan menggerogoti. Dengan bantuan ras yang mendapat dukungan, mereka mulai melahap planet-planet dengan energi kehidupan di galaksi kita. Oleh karena itu, menurut saya langkah pertama kita adalah menyaring planet-planet yang layak menelan wilayah Crimson. Gunakan metode eliminasi. Lihat, mana yang paling mungkin diserang oleh Crimson Domain. Petik 2. Kedua, kurasa kita tidak bisa menunggu. Kita harus mengubah pasif menjadi aktif. Mungkin, Crimson Realm belum memutuskan di mana harus memulai serangan dengan baik. Lalu, sebaiknya kita berikan beberapa panduan dan biarkan mulailah serangan di tempat yang kita inginkan. Dengan cara ini, kerugian kita bisa diminimalkan. Pada saat yang sama, medan perang ditempatkan di tempat yang kita inginkan. Petik 2. Kursi pertama Tianlong menatap dia dengan heran dan berkata, lalu bagaimana kita bisa membujuknya ke tempat yang kita inginkan? Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, apa yang paling dia inginkan, kita bisa menggunakan apa untuk memikatnya. Para ksatria naga memandang tatapan Lan Xuanyu sedikit terkejut, tidak ada keraguan bahwa saran Lan Xuanyu terdengar jauh lebih dapat diandalkan daripada saran sebelumnya dari ksatria naga Daoning Zhong Zichang. Lan Xuanyu melanjutkan, selain itu, kami juga dapat menggunakan metode jalan papan Mingxiu untuk menggelapkan gudang untuk membujuk mereka. Seperti yang baru saja dikatakan oleh kursi kedua, kami dapat terus menerapkan dan mempublikasikannya sehingga Crimson Realm berpikir kami adil kami hanya ingin membatasi berbagai ras galaksi kuda naga. Kemudian kami akan membuat beberapa pengaturan secara diam-diam, dan kami akan diberitahu oleh mereka secara tidak sengaja, sehingga mereka akan lebih mudah mempercayai keaslian pengaturan rahasia kami. Dalam pengaturan rahasia ini, ada yang tersembunyi apa yang paling dia inginkan. Selama kita merencanakan dengan cukup hati-hati, kita tidak takut dia tidak akan bergerak. Begitu dia bergerak, kita akan menghadapinya dengan kekuatan yang luar biasa. Ini akan menempatkan medan perang di mana kita paling berharap untuk muncul. Ubah sikap pasif menjadi prakarsa. Setelah mendengar kata-kata Lan Xuanyu, para ksatria naga tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Ini adalah sesuatu. Tampaknya, itu mungkin, dan sedikit dapat diandalkan. Kursi pertama Tianlong juga berpikir, dan ekspresi wajahnya juga agak aneh. Zhong Zichang, ksatria naga Fajar, memandang Lan Xuanyu dengan mata cemerlang, dan berkata, jika itu benar-benar bisa mengubah pasif menjadi aktif, itu akan terlalu bermanfaat bagi kita. Saya rasa saya bisa mencobanya. Pada saat kritis, dia secara alami aneh. Ide Lan Xuanyu sangat tulus, di dalam hatinya, ancaman dari Crimson Domain bahkan lebih besar daripada Longma Federation. Bagaimanapun juga,
Federasi Longma benar-benar ada di sana, terlebih lagi, lebih mengandalkan pada peningkatannya sendiri, ia berharap bisa menembus ke tingkat alam dewa. Memang ada ancaman bagi Federasi Douluo, namun ancaman tersebut sebenarnya tidak sebesar itu, setidaknya bukan ancaman jangka pendek. Namun, Crimson Realm berbeda, kekuatan setingkat demi God King, sebuah pesawat teror bergerak yang dapat menelan hampir semua makhluk hidup. Jika hal ini muncul di Federasi Douluo, bisakah Federasi Douluo dapat menghentikannya? Lan Xuanyu tidak berani mengambil risiko. Oleh karena itu, ini adalah pilihan terbaik untuk membunuh bahaya ini di Buayan untuk pertama kalinya. Dia benar-benar berharap bahwa Crimson Realm akan dikalahkan oleh Federasi Longma, dan akan lebih baik jika dihancurkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi Federasi Longma, yang paling sejalan dengan kepentingan Federasi Douluo.